Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar tentang pengukuran berulang. Nah, mari kita coba lihat apa sih pengukuran berulang. Pengukuran berulang dari katanya atau kalimatnya bisa dilihat adalah berulang ya. Jadi pengukuran yang dilakukan beberapa kali atau berulang-ulang, bisa 2 atau 3 kali ataupun bisa lebih. Dalam pengukuran ini, itu pengganti nilai benarnya itu diambil dari nilai rata-rata atau lambangnya biasanya adalah X bar. Nah, dari hasil pengukuran yang diperoleh rata-rata itu berpedoman pada rumus ketidakpastian relatifnya, yaitu delta X per X rata-ratanya itu dikali 100%. Nah, nanti berapa angka yang harus dilaporkan. Nah, itu sudah tertulis pada aturan sebelumnya ya. Kalau misalkan dari ketidakpastian relatifnya 10% berhak 2 angka yang dilaporkan. Kalau 1% itu berhak 3 angka yang dilaporkan. Dan kalau misalkan 0,1% itu adalah 4 angka yang dilaporkan. Nah, mungkin kalimatnya agak sulit dipahami, maka kita langsung saja ke contoh soalnya ya teman-teman ya. Nah, contoh soal ini Bapak ambil dari soal di buku Erlangga nomor 4. Jadi ada seorang siswa mengukur diameter kelereng. Nah, kelereng ini sering muncul perbedaan antara pengukuran pertama, kedua, dan seterusnya. Maka dilakukanlah pengukuran berulang. Nah, setelah diukur, itu mendapatkan data seperti yang di slide ini ya, 11,38, 11,28, 11,32, 11,42, dan yang kelima 11,30. Artinya di sini N-nya atau jumlah pengukurannya atau banyak pengukurannya ada 5 kali ya teman-teman ya. Nah, di sini disuruh melaporkan hasil pengukurannya itu lengkap dengan ketidakpastiannya. Nah, mari coba kita selesaikan sama-sama. Nah, pertama kali kita harus mencari rata-ratanya atau di sini adalah lambangnya X bar-nya ya, X bar-nya. Dengan menjumlahkan semuanya, menjumlahkan semua hasil pengukurannya atau kelima-limanya ya. 11,38, 11,28 sampai 11,30 dibagi N-nya. Di sini N-nya ada 5 ya, teman ya. Jadi N-nya ada 5 atau banyaknya pengukuran itu ada 5. Maka setelah dihitung ya 11,34 mm. Usahakan hasil pengukuran X bar-nya itu 2 angka di belakang koma ya. 2 angka di belakang koma. Setelah itu kita mengukur atau menghitung jumlah kuadrat dari setiap pengukuran ya. Jumlah kuadrat dari setiap pengukuran. Oke. Ini bisa kita gunakan tabel, tetapi kita bisa menggunakan secara manual seperti ini ya. Jadi 11,38 dikuadratkan, 11,28 kita kuadratkan. Nah, akan menghasilkan nilainya 642,992 mm ya. Jangan sampai salah ya. Sigma XI kuadrat itu hasil pengukuran masing-masing dikuadratkan. Ya, setelah itu baru dijumlahkan, ketemulah jumlah atau sigma XI kuadrat. XI itu pengukuran pertama, pengukuran kedua, hingga pengukuran yang terakhir. Itu yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, nah, sigma XI dalam kurung artinya jumlahkan dulu yang di dalam kurung itu adalah jumlah pengukurannya, dijumlah dulu semuanya teman-teman ya. Jadi 11,38 ini koma ya. 11,38, 11,28, 11,32,
11,42 dan ditambah 11,30 itu dijumlahkan dulu semuanya ya. Kemudian itu dalam kurung ya, baru dikuadratkan. Nah, akan ketemu sigma XI dalam kurung kuadrat adalah 3214,89 mm persegi. Ya. Nah, setelah itu langkah berikutnya gimana? Kita cari besarnya SX. SX itu apa? Simpangan baku. Ya, simpangan baku. Ini rumusnya 1/n. N-nya tadi berapa? 5 yang kita masukkan. 5 itu banyaknya pengukuran. Kemudian N. Nah, ini N dikali ya. Ini N dikali atau titik di sini. 5 berarti ya. Sigma XI kuadrat yang diperoleh dari sebelumnya itu 642 ya. 642. Jadi harus bisa membedakan antara sigma XI kuadrat dan dalam kurung sigma XI kuadrat. Nah, dikurangi dengan dalam kurung sigma XI kuadrat yang sebelumnya sudah kita peroleh ya. 3214,89. Nah, kemudian setelah dimasukkan angka-angkanya, ketemulah simpangan bakunya. Simpangan bakunya memang sangat kecil kalau dalam rumus seperti ini ya. Pasti menghasilkan 0, ya. Jadi simpangan baku yang diperoleh itu adalah 0,0265. Nah, apa sih gunanya mencari simpangan baku? Oke, untuk simpangan baku ini berguna mencari besarnya ketidakpastian relatifnya. Ya, ketidakpastian relatifnya itu apa rumusnya? SX per X rata-rata dikalikan dengan 100%. Ya, dikalikan 100%. Maka kita masukkan SX-nya 0,0265 dibagi 11,34 dikali 100%. Ketemunya itu 0,2%. Nah, ingat ketentuan pada pengukuran berulang ya, Bapak ingatkan kembali. Kalau ketidakpastian relatif, nah bisa kalian lihat di halaman 17 di buku Erlangga ya ketentuannya. Kalau 10% itu berhak atas 2 angka, mendekati artinya ya, mendekati 10. Kalau 1% itu mendekati 3 angka yang dilaporkan. Kalau 0,1 ya, mendekati 0,1 itu 4 angka. Nah, kita dapatkan di sini adalah 0,2. 0,2 itu lebih dekat dari 0,1%. Ya. Maka berhak atas 4 angka ya. Berhak atas 4 angka yang dilaporkan. Ya. 4 angka. 4 angka itu yang mana? Ya, 4 angka itu yang mana? 4 angka adalah dari nilai rata-ratanya. Nah, ini yang Bapak lingkari ini ya, nilai rata-ratanya. Atau di sini adalah 11,34. Oke, bisa dipahami ya. Kalau misalkan, Pak, ini kita perolehnya 1,2 misalkan. Nah, misalkan ya 1,2%. Nah, kalau 1,2% hanya berhak atas 3 angka ya, 3 angka. Berarti nanti pelaporannya hanya 3 angka. Nah, karena di sini diperoleh 0,2, hasil pengukurannya itu 11,34. Kenapa 11,34? Karena 4 angka yang dilaporkan mengacu pada ketidakpastian relatifnya, ya, ketidakpastian relatifnya. Plus minus ini artinya apa? Plus minus ini adalah ketidakpastian relatifnya yang harus juga dilaporkan. 0,03 diperoleh dari pembulatan, ya, dari pembulatan ini, dari simpangan bakunya. Ini dibulatkan, ya, ini pembulatannya, ya, pembulatan, ya, ini pembulatan Bapak tulis di sini ya, pembulatan. Oke, ini penjelasan soal dari pengukuran berulang. Saya harapkan kalian semua paham ya. Setelah itu nanti kalian bisa menyelesaikan soal tentang pengukuran berulang.
Semoga video yang Bapak jelaskan di sini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Semoga membantu